Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan dari materi yang pertama, yaitu manajemen pemasaran. Bersama saya Nurul Tawayu Kartika dan teman saya Sefa Nabila Pratiwi yang akan mempresentasikan di materi pertama. Jadi, ekonomi kreatif ini adalah sebuah konsep yang baru di era ekonomi. Ekonomi kreatif ini mengandalkan ide dan pengetahuan sumber daya manusianya sebagai faktor utama produksi. Inti dari ekonomi kreatif ini terletak pada industri kreatif. Nah, industri ekonomi kreatif ini merupakan hasil dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu yang digerakkan oleh kreator maupun inovator. Nah, di sini Anda bisa lihat banyaknya manfaat dari industri kreatif. Di sini saya akan mengambil garis besarnya saja. Manfaat industri kreatif adalah kemajuan inovasi, bisnis lebih kompetitif. Maksud dari bisnis lebih kompetitif itu apa sih? Membuat masyarakat lebih teredukasi dalam memilih produk yang unggul. Kemudian, melahirkan pribadi yang kreatif dan itu membuat masyarakat menjadi berkembang dalam menyajikan produk atau jasa. Lalu, meningkatnya kualitas. Yang terakhir, membuka lapangan kerja. Kehadiran ekonomi kreatif ini akan membuka lapangan pekerjaan yang baru. Manajemen pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, promosi, serta penyaluran gagasan. Barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan-tujuan individu dan organisasi. Definisi ini mengakui bahwa manajemen pemasaran adalah proses yang melibatkan analisa, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian yang mencakup barang, jasa, dan gagasan. Proses perencanaan merupakan satu proses yang selalu memandang ke depan atau pada kemungkinan masa yang akan datang, termasuk dalam pengembangan program, kebijakan, dan prosedur dalam mencapai tujuan pemasaran. Nah, apa saja yang dipasarkan? Pertama, barang-barang. Barang-barang ini mungkin seperti persewaan kamera, persewaan sepeda motor, persewaan mobil. Yang kedua, jasa. Jasa ini seperti arsitek, seniman yang menghasilkan jasa itu tadi. Yang ketiga, acara. Ini seperti konser, seminar, pelatihan seperti misal jurnalistik. Pengalaman. Ini pengalaman mungkin seperti motivator, gitu. Orang ini seperti Koklin, chef pribadi, tempat
tempat persewaan tempat ya seperti gedung di mana akan dilaksanakan pernikahan. Properti pun hampir sama dengan tempat. Kebanyakan jika menyewakan tempat itu juga akan disediakan propertinya juga. Informasi seperti saat ini di Instagram ada event Surabaya, itu banyak informasi yang dia florkan lewat Instagram itu. Dan ide ini seperti inovator begitu. Berikutnya ada kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Yang pertama, kebutuhan, yaitu syarat hidup dasar manusia, seperti makan, minum, tempat tinggal. Kalau permintaan, itu keinginan akan produk-produk yang didukung oleh kemampuan untuk membayar. Jadi, permintaan bisa dikatakan sebagai keinginan yang tidak, atau kebutuhan yang tidak wajib, yang seharusnya kalau tidak dipenuhi pun juga tidak apa-apa, karena seringkali permintaan itu juga dilakukan dan didukung oleh kemampuan untuk membayar suatu, untuk memenuhi permintaan tersebut. Banyak orang yang ingin permintaannya besar, namun ternyata daya belinya tidak bisa, daya belinya itu tidak ada gitu. Jadi mereka harus mencukupi kebutuhannya terlebih dahulu, baru bisa mencukupi keinginannya. Namun ada juga orang yang sebenarnya daya beli untuk melakukan atau memenuhi keinginan itu ada. Daya belinya besar, namun dia lebih mengutamakan atau tidak ingin menghabiskan daya belinya tersebut ke permintaan. Lalu ada 5 tipe kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan yang dinyatakan atau pelanggan menginginkan mobil yang murah misalnya. Yang kedua ada kebutuhan yang sebenarnya. Jadi itu contohnya pelanggan menginginkan mobil yang biaya operasinya bukan harga awalnya atau rendah. Yang ketiga ada kebutuhan yang tidak dinyatakan pelanggan atau mengharapkan pelayanan yang baik dari tempat dia membeli mobil. Yang keempat ada kebutuhan kesenangan, yaitu pelanggan ingin agar dealer mobil itu juga memasukkan sistem navigasi, pokoknya sistem-sistem tambahan yang awalnya itu tidak ada di dalam mobil tersebut. Dan yang kelima ada kebutuhan rahasia, yaitu pelanggan ingin agar orang lain memandang dirinya sebagai pelanggan yang cerdas, begitu. Jika pemasar hanya melayani kebutuhan yang dinyatakan oleh pembeli aja, berarti mereka tidak memberi pelanggan apa yang benar-benar dibutuhkan. Karena pelanggan itu hanya memenuhi permintaannya saja, dan seringkali kita sebagai pelanggan juga tidak bisa mengukur mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan, begitu. Konsumen itu juga tidak tahu banyak tentang
sebenarnya tidak tahu banyak tentang misal seperti kasus tadi dalam pembelian mobil. Sebenarnya dia nggak tahu bagaimana perawatan misalnya dalam menambah aksesori mobil atau menggunakan navigasi GPS atau yang sebenarnya fitur-fitur itu nggak ada, tetapi ditambahkan karena keinginan seorang pembeli. Karena yang pertama itu pelanggan itu ingin memperlihatkan dirinya bahwa dirinya itu sebagai pelanggan yang cerdas. Namun sebenarnya dia nggak mengetahui dengan pasti kegunaan dari fitur-fitur yang ada. Lanjut di konsep inti dalam pemasaran, yang kedua ada pasar sasaran, positioning, dan segmentasi. Jadi konsep ini, pemasar itu harus mengidentifikasi segmen pasar. Yang mulanya, pemasar dapat membagi-bagi pasar dalam beberapa segmen, lalu membuat profil dari kelompok pembeli yang dibeda-bedakan, yang kemudian akhirnya pemasar jadi mengetahui produk dan produk yang diinginkan oleh customer yang ada. Jadi dibuat produk dan jasa yang beragam, yang kemudian nantinya dikelompok-kelompokkan sesuai dengan pembeli yang ada. Jadi alhasil pemasar jadi mengetahui sebenarnya produk yang mereka ciptakan itu untuk siapa gitu. Hal-hal ini juga dipengaruhi dari perbedaan demografis, psikografis, perilaku di antara pembeli. Lalu pemasar juga nanti akan memutuskan, sehingga dari pengelompokan segmen-segmen yang tadi, jadinya pemasar itu jadi memiliki peluang besar untuk tahu di mana dia akan menjual produknya atau memasarkan produknya gitu. Lalu di sini ada penawaran dan merek. Jadi penawaran yaitu perusahaan itu dapat memenuhi kebutuhan dari konsumen dengan mengajukan sebuah value proposition dari produk tersebut. Nah, penawaran itu juga merupakan serangkaian keuntungan yang ditawarkan kepada pelanggan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Proposisi nilai yang sifatnya tidak berwujud tersebut dibuat menjadi berwujud dengan suatu penawaran. Penawaran dapat berupa suatu kombinasi produk, jasa, informasi, dan pengalaman. Kemudian, merek atau brand adalah penawaran dari sumber yang diketahui. Merek dapat menjadi sebuah patokan atau menjadi sebuah asumsi atau menimbulkan asosiasi di benak orang yang membentuk merek tersebut. Jadi proposisi nilai tentu mempengaruhi dari penamaan merek dari sebuah produk yang kita akan jual, karena nilai yang ada dalam produk tersebut pastinya telah kita pikirkan matang-matang apakah nilai tersebut memang memenuhi kebutuhan pelanggan atau tidak. Nah, jika kita sudah mengetahui proposisi nilai yang ada dalam produk tersebut, barulah kita akan menentukan merek yang akan kita
gunakan sebagai penamaan produk kita. Karena tentunya merek tersebut haruslah yang menimbulkan banyak spekulasi atau asosiasi di benak orang yang bisa membentuk mindset bahwa produk tersebut, produk yang kita jual itu memang seperti itu gitu. Jadi semua perusahaan itu dapat dikatakan berjuang untuk membangun citra merek yang kuat, disukai dan unik. Yang keempat ada nilai dan kepuasan. Jadi nilai itu adalah konsep sentral yang ada dalam pemasaran. Kita dapat memandang pemasaran sebagai kegiatan mengidentifikasi, menciptakan, mengomunikasikan, menyampaikan, dan memantau nilai pelanggan. Kepuasan mencerminkan penilaian seseorang tentang kinerja produk atau hasil yang ada kaitannya dengan ekspektasi. Kalau kinerja produk yang kita tawarkan itu tidak memenuhi ekspektasi, maka pelanggan itu bisa dikatakan tidak puas dan kecewa. Dan yang kedua, jika kinerja produk yang kita tawarkan itu sesuai dengan ekspektasi, maka pelanggan tersebut dapat dikatakan puas dengan produk kita. Lalu, ekspektasi yang ketiga, jika kinerja produk melebihi dari ekspektasi kita, maka pelanggan tersebut senang. Lalu selanjutnya ada saluran pemasaran. Ada 3 jenis saluran pemasaran. Yang pertama itu ada saluran komunikasi, yaitu menyampaikan dan menerima pesan dari pembeli sasaran. Jadi saluran ini mencakup dapat seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, surat telepon, papan iklan, poster, flyer, CD, kaset rekaman, dan internet. Lalu saluran komunikasi ini sama seperti kita menyampaikan pesan dengan ekspresi wajah dan pakaian. Perusahaan berkomunikasi melalui tampilan toko eceran mereka, tampilan situs internet, dan banyak media lainnya. Pemasar dapat menggunakan saluran 2 arah seperti email, blog, nomor layanan bebas pulsa, dibandingkan saluran komunikasi 1 arah seperti iklan tadi. Karena dengan saluran komunikasi 2 arah tersebut seperti email, blog, nomor layanan bebas pulsa tersebut, kita jadi tahu sebenarnya apa yang dikeluhkan oleh konsumen kepada kita, kepada produk kita gitu. Yang kedua ada saluran distribusi, yaitu menggelar, menjual, dan menyampaikan kepada pelanggan. Jadi kita menggelar, menjual, dan menyampaikan produk fisik atau jasa kepada pelanggan atau pengguna. Saluran distribusi itu ada distributor, pedagang grosir, pengecer, dan agen. Jadi sebelum produk kita sampai kepada customer yang akhir, itu kita melalui yang namanya saluran distribusi. Jadi tidak serta-merta dari pabrik atau dari awal proses produksi selesai, lalu konsumen akhir itu dapat membeli atau mendapatkan produk kita di pabrikan gitu misalnya. Tentunya kita harus melalui beberapa langkah atau beberapa media seperti distributor tadi, agar supaya itu mempermudah konsumen-konsumen lain yang mungkin tidak ingin membeli dalam jumlah banyak. Seperti kalau misalnya kita dari distributor yang kemudian dijual ke agen mungkin membeli
lebih banyak daripada konsumen biasa, karena agen itu menjual dalam jumlah yang mungkin juga tidak banyak dan tidak sedikit juga gitu. Jadi agen itu juga mengambil keuntungan dari hasil penjualan produk tersebut. Lalu beda juga sama pedagang grosir, yang dimana pedagang grosir itu masih menjual banyak produk yang juga kuantitasnya juga lebih banyak gitu kan daripada pengecer. Jadi harganya juga tentu itu lebih mahal, lebih murah harga yang didapatkan oleh pedagang grosir sama agen itu pasti jauh lebih murah daripada kita sebagai pengecer. Dan kita juga dimudahkan dengan saluran distribusi tersebut, karena dengan begitu kita nggak harus membeli dalam jumlah banyak, kita juga nggak harus membeli di pabrikannya gitu. Jadi alur pendistribusiannya itu jelas gitu dan tidak menyusahkan kita. Selanjutnya ada saluran layanan. Jadi saluran layanan itu sarana untuk melakukan transaksi dengan calon pembeli. Yang dimaksud saluran layanan itu ada seperti gudang penyimpanan, perusahaan transportasi, bank, perusahaan asuransi yang membantu transaksi atau membantu pengiriman barang hingga sampai ke konsumen. Dan pemasar itu menghadapi tantangan dalam memilih bauran terbaik antara saluran komunikasi, distribusi, dan layanan untuk penawaran produk mereka gitu. Lalu selanjutnya ada rantai pasokan. Rantai pasokan atau supply chain itu adalah saluran yang membentuk bahan mentah hingga menjadi produk akhir yang siap dihantarkan untuk pembeli akhir. Rantai pasokan itu jadi dimulai dari bagaimana produk itu belum terbentuk hingga akhirnya terbentuk dan bisa didistribusikan kepada pelanggan. Setiap perusahaan itu hanya meraih persentase tertentu dari total nilai yang dihasilkan oleh sistem penghantaran nilai rantai pasokan. Ketika suatu perusahaan mendapat pesaing atau memperluas bisnisnya ke hulu atau ke hilir, tujuannya itu untuk meraih persentase yang lebih tinggi dari nilai rantai pasokan. Yang ketujuh ada persaingan, yaitu mencakup semua penawaran dan produk substitusi yang ditawarkan oleh pesaing, baik yang potensial yang mungkin dipertimbangkan oleh seorang pembeli. Jadi misal ada suatu perusahaan otomotif berencana membeli baja untuk mobil, ada beberapa tingkat pesaing yang harus dihadapi. Contohnya perusahaan tersebut dapat membeli baja dari satu perusahaan di Amerika, atau membeli dari perusahaan asing di Jepang, atau bisa membeli perusahaan asing atau bisa membeli di perusahaan asing di Korea. Perusahaan itu juga bisa membeli dari perusahaan peleburan kecil untuk menghemat biaya, atau membeli aluminium. Pokoknya ada celah-celah yang bisa kita cari atau yang bisa kita tembus karena adanya persaingan tadi. Jadi tergantung sebenarnya kita mau kualitas yang seperti apa. Jadi pasti ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam persaingan ini juga. Tentunya ada ada kualitas yang ingin dicapai gitu. Lalu selanjutnya ada lingkungan pemasaran. Jadi lingkungan pemasaran itu
terdiri dari lingkungan tugas dan lingkungan luas. Lingkungan tugas itu mencakup para pelaku yang terlibat dalam produksi, distribusi, dan promosi penawaran. Termasuk di dalamnya itu ada perusahaan, pemasok, distributor, dealer, pelanggan sasaran. Nah, di kelompok pemasok itu ada pemasok bahan, pemasok layanan, kayak lembaga riset pemasaran, agen periklanan, bank, perusahaan asuransi, perusahaan transportasi, perusahaan telekomunikasi. Lalu distributor dan dealer mencakup agen pialang, perwakilan manufaktur, dan pihak lain yang dapat membantu menemukan dan menjual ke pelanggan. Lalu ada lingkungan luas yang terdiri atas 6 komponen, yaitu demografis, ekonomi, fisik, teknologi, politik hukum, sosial dan sosial budaya. Pemasar benar-benar harus memperhatikan tren dan perkembangan dalam lingkungan-lingkungan dan melakukan penyesuaian yang tepat waktu pada strategi pemasaran mereka. Nah, kita sekarang membahas tentang perkembangan teori pemasaran. Teori ini ada 5 ya. Yang pertama itu tadi ada konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran, dan konsep pemasaran holistik. Kita bahas dari yang pertama. Yang pertama tadi konsep produksi. Apa itu konsep produksi? Konsep produksi itu konsep yang menyatakan kalau konsumen itu lebih menyukai produk yang tersedia dalam jumlah yang banyak dan tidak mahal. Terus yang kedua itu konsep produk. Konsep produk itu konsep yang menyatakan bahwa konsumen lebih menyukai produk yang menawarkan kualitas, kinerja, atau fitur inovatif yang terbaik. Terus yang ketiga tadi konsep penjualan. Konsep penjualan itu konsep yang menyatakan kalau konsumen dan bisnis jika dibiarkan saja tidak akan membeli cukup banyak produk dari organisasi. Nah, yang keempat konsep pemasaran. Konsep pemasaran itu konsep yang beranggapan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi itu menjadi lebih efektif daripada pesaing dalam menciptakan, mengantarkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang lebih baik kepada pasar sasaran yang sudah dipilih. Terus yang terakhir, konsep pemasaran holistik. Konsep ini didasarkan atas perkembangan desain dan pengimplementasian program pemasaran, proses dan aktivitas-aktivitas yang menyadari keluasan dan sifat saling ketergantungannya.